Halo semuanya, perkenalkan saya Vini Pica Purba dari peminatan K3 2019. Jadi berikut merupakan video dari materi Ergonomics and Body Mechanics. Adapun materi yang terdapat dalam video kali ini merupakan hasil resume dari video dengan link yang sudah ada pada layar. Berikut merupakan poin-poin yang akan dibahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian ergonomi, pentingnya ergonomi, basic body mechanics, how to move safely, dan yang terakhir ada alat bantu. Langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dari ergonomi. Jadi ergonomi ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ergon yang artinya kerja dan nomo yang artinya hukum. Jadi ergonomi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penyesuaian pekerjaan atau kondisi kerja agar sesuai dengan pekerja. Menurut statistik Biro Tenaga Kerja atau Bureau of Labor Statistics, lebih dari 200.000 karyawan yang bekerja sebagai perawat atau juga yang bekerja di personal care facilities yang menderita cedera dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan selama 1 tahun. Pekerja yang bekerja di fasilitas LCT juga memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk terkena cedera pada saat bekerja, dan kebanyakan dari cedera tersebut berhubungan dengan punggung. Yang terakhir, sekitar 80% dari populasi mengalami 1 atau lebih kemungkinan untuk menderita penyakit punggung yang cukup parah dan nantinya akan membuat mereka kesulitan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari, paling tidak sekali dalam seumur hidup mereka. Bagian selanjutnya merupakan bagian dari pentingnya ergonomi. Jadi, kenapa ergonomi itu penting? Ergonomi berhubungan dengan mekanika tubuh, di mana mekanika tubuh ini sendiri merupakan penggunaan organ tubuh secara efektif dan juga efisien sesuai dengan fungsinya, termasuk juga cara yang tepat dan benar untuk mengangkat, memindahkan residen ataupun juga objek. Pengetahuan tentang cara yang tepat dan benar untuk mengangkat dan memindahkan residen ataupun objek dapat mencegah terjadinya cedera seperti nyeri pada punggung, bagian bawah, robek pada bagian bahu, kelelahan akibat kerja, tegang pada otot, dan cedera pada residen. Ada beberapa aktivitas ataupun kegiatan yang dapat meningkatkan risiko ergonomi, seperti misalnya melakukan kegiatan berulang-ulang atau repetitif, mengangkat benda yang terlalu berat, menggunakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga ataupun kekuatan yang banyak, melakukan pekerjaan dengan postur tubuh yang aneh, terutama saat mengangkat, dan yang terakhir atau juga kombinasi dari faktor-faktor ini. Selanjutnya ada beberapa kegiatan ataupun aktivitas yang dapat menyebabkan seseorang untuk mengalami cedera. Aktivitas itu sendiri yang berhubungan dengan kegiatan saat kita mandi, makan, berpakaian, memindahkan residen seseorang ataupun juga barang, toileting, dan juga moving around. Berbicara tentang mekanika tubuh, maka kita akan menyinggung sedikit tentang tulang belakang. Berikut merupakan hal-hal yang berhubungan dengan tulang belakang. Otot-otot pada punggung melekat pada tulang belakang oleh tendon dan juga ligamen, di mana masalah yang terjadi pada punggung ini sendiri terjadi karena adanya ketegangan pada otot, tendon, dan juga ligamen. Kekuatan pada tulang belakang akan meningkat ketika kita mengangkat, menurunkan, dan juga memegang benda dengan punggung yang ditekuk. Hal ini sendiri terjadi karena otot tidak hanya menahan berat benda yang kita pegang, namun juga menahan berat tubuh kita sendiri. Basic body mechanics. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengetahuan tentang mekanika tubuh dapat membantu kita agar bergerak dengan aman sehingga terhindar dari cedera. Perlu diketahui bahwa persiapan merupakan kunci dari keselamatan. Ada baiknya Anda mempersiapkan diri Anda terlebih dahulu, baik secara mental maupun fisik, sebelum Anda melakukan pekerjaan. Persiapan ini sendiri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan penilaian terhadap situasi ataupun kondisi, jangan mengerjakan pekerjaan secara terburu-buru dengan alasan agar pekerjaan tersebut cepat selesai, dan yang terakhir, pahami kemampuan dan keterbatasan yang Anda miliki. Berikutnya ada beberapa hal yang Anda harus pikirkan ataupun pertimbangkan sebelum Anda bergerak melakukan pekerjaan. Yang pertama, apa metode yang tepat untuk memindahkan seseorang, residen ataupun sebuah benda? Apakah ada hambatan yang harus dihilangkan saat Anda akan melakukan kegiatan tersebut? Anda juga harus menentukan jarak yang Anda butuhkan untuk bergerak, serta seberapa jauh jarak tersebut. Pertimbangkan posisi residen, kemampuan mereka, dan tujuan mereka atau mereka akan pergi kemana. Kemudian singkirkan benda yang ada di lantai yang dapat menghalangi pergerakan Anda.
Selanjutnya, apakah residen mengerti apa yang akan Anda lakukan? Hal ini dapat kita atasi dengan cara memberikan informasi secara perlahan kepada residen mengenai apa yang akan kita lakukan agar mereka dapat mengerti dan memahaminya. Selanjutnya, tentukan bantuan-bantuan apa saja yang Anda akan butuhkan dan perhatikan residen apakah residen tersebut dapat menahan berat badannya sendiri dengan tepat dan benar. Yang terakhir, tentukan tujuan akhir benda ataupun residen. Amankan posisi mereka dan pastikan bahwa benda tersebut tidak akan bergerak saat Anda sudah sampai pada lokasi tujuan. Selanjutnya adalah bagian dari how to move safely ataupun bagaimana cara agar kita dapat bergerak dalam kondisi yang aman. Saat Anda ingin bergerak dalam kondisi yang aman, Anda perlu menghindari beberapa gerakan seperti bending, twisting, dan juga reaching dimanapun dan kapanpun itu. Ada beberapa langkah-langkah yang Anda dapat terapkan agar Anda dapat bergerak dalam kondisi yang aman. Seperti yang pertama, memperluas jarak antar kedua kaki selebar bahu, tahan dengan kuat dan satu kaki berada sedikit di depan kaki lainnya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Pastikan berat badan Anda bertumpu pada kedua kaki Anda. Tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan saat Anda mulai bergerak. Berjongkoklah dengan menggunakan lutut dan pastikan bahwa kondisi punggung Anda tetap dalam keadaan yang lurus. Gerakan atau posisi hak saat Anda mengangkat seseorang ataupun residen akan jauh lebih aman untuk Anda serta lebih meyakinkan bagi residen. Pastikan ketinggian tempat tidur sudah diatur pada pengaturan terendah, serta lutut pasien harus berada di antara kedua kaki Anda. Saat mereka sudah dalam posisi berdiri, berhentilah sejenak. Saat ingin berputar, putarlah seluruh tubuh Anda dengan memutar kaki, bukan memutar tubuh Anda. Pastikan juga bahwa kondisi kaki Anda sedikit ditekuk. Selanjutnya, gerakan tubuh Anda ke depan, ke belakang, atau dari sisi ke sisi untuk meningkatkan kekuatan. Lakukan gerakan secara perlahan untuk menghindari melukai ataupun menakut-nakuti residen dengan gerakan yang tiba-tiba. Gunakan sabuk pengaman atau gait belt yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan menarik residen dari kursi roda dengan lengan ataupun pergelangan tangan mereka, serta ikuti semua langkah, terutama posisi hak untuk proses transfer ataupun mengangkat residen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa jenis alat bantu yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada shower chair, toilet seat, riser, sliding boards, wheelchairs with removable arms, gait belts, dan yang terakhir ada mechanical lift equipment. Adapun fungsi dari alat bantu ini sendiri adalah untuk membantu kita dalam mengurangi pergerakan, baik itu yang dilakukan oleh residen, petugas yang membantu residen untuk bergerak, maupun juga pekerja yang mengangkat beban-beban berat, agar gerakan yang nantinya akan dilakukan lebih efektif, tepat guna, dan juga lebih efisien. Yang selanjutnya ada improving efisiensi dan juga safety. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengimprove keefisiensian dan juga safety. Yang pertama ada, pastikan bahwa residen ataupun siapapun yang membantu Anda harus diberi instruksi terlebih dahulu mengenai tanggung jawab mereka sebelum melakukan pekerjaan. Berikan perhatian penuh pada aktivitas yang Anda lakukan, antisipasi terjadinya kejadian yang tidak biasa, selalu gunakan alat bantu apabila Anda membutuhkannya, dan yang terakhir adalah OSAT. Ternyata salah merekomendasikan untuk meminimalkan mengangkat residen secara manual untuk semua kasus dan mengurangi pengangkatan secara manual bila memungkinkan. Yang terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu beberapa poin yang harus ditinjau saat melakukan pekerjaan atau sebelum melakukan pekerjaan. Yang pertama ada luangkan waktu untuk merencanakan atau mempersiapkan gerakan untuk proses lift maupun transfer. Jangan buru-buru melakukan gerakan atau meninggalkan baik benda ataupun residen ataupun juga seseorang. Angkat benda dengan posisi yang dekat dengan tubuh Anda, usahakan tidak ada gerakan twisting tulang belakang, berhenti kemudian putar dengan putaran seluruh tubuh. Pastikan jarak kedua kaki Anda sebagai penyangga terbuka selebar bahu dengan posisi kaki yang tepat dan angkat dengan otot kaki dan lengan, bukan dengan punggung. Jangan mengangkat sendiri jika tidak memungkinkan, terutama bagi residen yang pernah terjatuh. Gunakan tim dan juga bantuan mekanis untuk membantu Anda. Dan yang terakhir adalah ketahui peralatan ataupun alat bantu yang Anda gunakan, terutama bagaimana dan kapan alat tersebut digunakan. Baiklah, demikian saja hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi ergonomics and body mechanics saat ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penyampaian kata-kata saya. Saya akhiri video kali ini, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.